Halo Gadgetizen, di video kali ini kita bakal bahas tuntas 5 kelebihan dan 5 kekurangan dari Samsung Galaxy A36 5G yang wajib kamu tahu sebelum memutuskan buat beli smartphone ini. Kita akan bahas dari desain, layar, performa, kamera, sampai fitur lainnya. Oke, kita mulai dari desainnya dulu. Samsung Galaxy A36 5G datang dengan desain flat yang terasa lebih modern dan elegan. Feel-nya saat digenggam nyaman, cocok banget buat kamu yang suka tampilan minimalis tapi tetap mewah. Yang menarik, bodinya juga lebih ramping dan ringan dibanding generasi sebelumnya. Dengan ketebalan cuma 7,4 mm dan bobot 195 gram, Galaxy A36 5G enak banget dipakai lama-lama tanpa bikin tangan pegel. Samsung juga ngasih pilihan warna yang eye-catching banget, kayak Awesome Lavender dan Awesome Lime yang langsung bikin jatuh cinta sejak pandangan pertama. Nah, bagian belakangnya udah pakai material kaca, jadi bukan plastik murahan ya. Gak cuma adem di tangan, tapi juga kelihatan premium. Plus, udah ada sertifikasi IP67, jadi nggak perlu khawatir kalau kehujanan atau kecemplung sebentar ya ke air. Tapi ada juga yang perlu kamu perhatikan nih, desainnya yang flat ini terkesan aman dan gak terlalu ikonik. Framenya masih pakai polikarbonat alias plastik, belum metal ya. Terus tonjolan kamera belakangnya juga cukup kerasa ya. Sayangnya nggak ada LED notifikasi, dan buat yang masih setia pakai headset kabel atau butuh slot microSD, Galaxy A36 5G ini nggak punya keduanya. Lanjut ke bagian layar, Samsung kasih panel Super AMOLED 6,7 inch dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz. Layarnya tajam, warna-warna cerah, dan enak banget buat nonton film atau main game. Tingkat kecerahan maksimalnya bisa sampai 1200 nits, bikin layar tetap kelihatan jelas walaupun di bawah sinar matahari. Layarnya ini juga udah dilapisi Gorilla Glass Victus Plus ya, jadi lebih tahan gores dan benturan ringan. Kamu juga bisa atur mode warna antara natural dan vivid sesuai selera. Buat yang suka tampilan gonjreng ala Samsung, tenang, tetap bisa disetting. Meski demikian, bezel bawah layarnya masih kelihatan tebal ya, jadi sedikit mengganggu secara visual. Terus nggak ada anti gores bawaan dari pabrik. Beberapa aplikasi juga belum support Full HDR, terutama Netflix. Layarnya belum punya refresh rate adaptif juga, jadi belum bisa otomatis turun ke 60 Hz untuk hemat baterai. Nah, sekarang kita bahas performanya. Galaxy A36 5G ditenagai Snapdragon 6 Gen 3 prosesor, chipset 4 nanometer terbaru di kelas mid-range. Performanya stabil dan smooth banget buat multitasking harian sampai gaming. Angka benchmarknya juga tinggi, bahkan mendekati seri Snapdragon 7. RAM-nya bisa sampai 12 GB ditambah fitur RAM Plus hingga 8 GB dan storage-nya pakai UFS 2.2 yang cepat. Nge-game nyaman banget. Mobile Legends mentok kanan, PUBG di HD Extreme, Genshin Impact playable di medium high setting, dan fitur gamingnya juga lengkap banget. Ada game booster, priority mode, sampai fitur bypass charging. Nah, tapi sayangnya nggak ada sistem cooling khusus ya, performanya tetap stabil sih, tapi HP ini bisa mulai hangat saat main game berat lama-lama. Port USB-C-nya masih versi 2.0, jadi transfer data agak lambat, dan sayangnya nggak ada mode high performance di luar gaming. Sekarang kita beralih ke kamera ya. Kamera utama Galaxy A36 5G pakai sensor 50 megapiksel dengan OIS. Hasil fotonya tajam, warnanya akurat, dan dynamic range-nya cukup luas. Selfie-nya juga oke, 12 megapiksel yang didukung dengan HDR. Bisa rekam video sampai 4K di 30 fps dan stabilisasi videonya jalan di semua kamera termasuk ultrawide dan selfie. Nah, di Samsung Galaxy A36 5G juga bisa merekam video dengan kamera selfie hingga resolusi 4K, dan ini adalah contoh perekaman video selfie menggunakan resolusi 4K. Gimana menurut kalian? Hasil foto malam juga bagus ya, minim noise dan detail masih terjaga. Plus fitur AI dari Samsung semakin cerdas, bisa hapus objek di foto, transfer style dari gambar lain, sampai auto framing buat vlog. Tapi tetap ada catatan nih di kameranya, kamera ultrawide-nya hanya 8 megapiksel dan hasilnya kurang gitu tajam. Dan kamera depan belum support 1080p di 60 fps. Pro modenya hanya tersedia di kamera utama ya, dan kamera ultrawide nggak bisa rekam video di atas 1080p 30 fps. Nggak ada lensa telefoto juga di sini, jadi zoomnya masih digital dan kualitasnya biasa aja kalau kita perbesar fotonya.
Nah, terakhir kita bahas fitur lainnya nih. Galaxy A36 5G punya baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 45 Watt. Isi daya dari 0 sampai 50% cuma butuh 20 menitan aja, dan isi penuh dayanya butuh waktu 1 jam 13 menit. Baterainya bisa tahan seharian bahkan lebih tergantung pemakaian ya. Nah, sistem operasinya menggunakan One UI 7 berbasis Android 15. Dan Samsung menjanjikan untuk dapat update Android selama 4 tahun dan security patch selama 6 tahun. Buat yang suka pakai dalam jangka waktu lama, ini sih oke banget ya. Fitur-fitur lain juga lengkap. Ada Circle to Search, Object Eraser, Secure Folder, Auto Blocker, Samsung Knox, NFC, eSIM, Bluetooth 5.4, dan Wi-Fi 6. Haptic feedbacknya juga kerasa mewah, layarnya support always on display dan fitur-fitur One UI kayak Edge Panel, Modes and Routine, sampai media controller di lock screen semuanya jalan dengan mulus. Dan yang paling penting nih, no iklan. Tapi tetap aja ada kekurangan ya dari beberapa aspek. Kita nggak bakal dapetin charger di dalam boxnya, jadi harus beli terpisah ya. Port jack audio juga absen dan USB portnya nggak support output ke monitor. Kesimpulannya, Samsung Galaxy A36 5G adalah smartphone mid-range yang bisa ngasih experience flagship, terutama dari sisi software, layar, dan kestabilan performanya. Meskipun bukan yang paling kenceng di atas kertas, tapi ini adalah smartphone yang enak banget dipakai buat sehari-hari. Cocok buat kamu yang cari all-rounder dengan fitur lengkap, user experience matang, dan dukungan jangka panjang dari brand yang udah terpercaya. Nah, kalau menurut kamu gimana? Worth it nggak Galaxy A36 5G ini buat jadi daily driver kamu berikutnya? Kasih pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan review lainnya dari Gadget Empire. Sampai ketemu di video berikutnya.